Bacaan ini menurut dengan kaidah tajwidnya ini dengan salah sangka nanti ya mengambil daripada kata apa gerak nafas. Gerak ini memang 7. Itu makanya kalau ada kita kasih baca waktu ini tidak disalahkan oleh sebagai gerakannya tuh. Kalau saya tidak dapat gerak sekolah itu satu nafas ini itu pun juga tidak habis. Yang pentingnya kalau kita belajar tajwid ini itulah untuk memperbaiki bacaan kita supaya menuju kesempurnaan bunyi kalimat. Berarti sempurna bunyi kalimat, sempurna bunyi artinya. Ini yang kita ringkasnya kan. Kalau itu bacaan tidak sempurna, itu sebenarnya pada dasarnya memang salah, tapi sebenarnya kurang sempurna. Ini ringkasnya dari berdasarkan sedikit. Kalau seperti kita baca pada semuanya semua tahu ya. Jadi sedikit sebanyaknya dari antara orang-orang sini yang pernah ikut buku saya mengajar di surau Abiadun, sudah dikasihkan. Alhamdulillah kita keluarnya. Namun yang saya uraikan sini berfungsi atau berpokok tajwid yang berdasarkan dari kelas. Jadi kalau membaca Quran dengan pakai tajwid ini, itulah yang kita dapat menuju kesempurnaan. Apalagi di dalam kita membaca Fatihah. Nah, baca Fatihah ini jangan sekali tak pakai tajwid ya. Terutama sekali tajwid itu mau pesan kepada makhraj huruf itu yang utamakan sekali. Jadi dulu contoh ada saya berikan tausiq dan sudah ahlinya ada dulu. Itu fotokopinya. Tausiq huruf itu kita melatih cara menyebut huruf hijaiyah. Ya. Cara melatih menyebut huruf hijaiyah. Itu di fotokopi nanti. Itu pun kalau perlu di anak-anak kecil yang bisa ngaji boleh kita nyanyi saya boleh. Ya, itu saya dapat waktu kami pendaftaran di tahun 1997 pemilihan. Yang tahun itu diajarkan oleh Mas Ahli dari tingkat 1. Sebenarnya tahun itu kita memahirkan menyebut huruf sebenarnya. Ya kita ini banyak lah yang pandai membaca ayat atau surah banyak ya huruf banyak. Seperti kita dalam Fatihah yang menyebut alhamdulillah. Kadang ada yang maaf ya kalau ada yang membaca agak kurang sempurna, maaf dan menyinggung juga ini saya menentukan yang kelemahan dalam kita membaca ya. Ya ada membaca alhamdulillah, ada yang membaca alhamdulillah. Kira-kira huruf apa kalau alhamdulillah? Huruf hamzah. Memang kalau kita tarikkan berarti memang sudah berubah. Tapi kesalahan kita itu sedikit di kurang sempurna. Kurang sempurna ada sedikit kesalahannya. Nah, jadi fungsi yang kesalahan ini yang kita bakal saya terangkan. Jadi walhasil kesimpulannya fungsi dari yang saya ajar ini pokoknya ada 5. Coba diceritakan. Pertama makhraj huruf. Yang kedua sifatul huruf. Yang ketiga ahkamul huruf. Yang keempat ahkamul ajwa. Dan yang kelima ahkamul khair. Yang kelima ahkamul khair. Aisyah. Orang belajar ya, belajar. Terlupa dah. Kalau dia kan aku jawabnya tadi. Itu kalau lupa. Ulang lagi. Jadi yang pertama fungsi tajwid itu makhraj huruf, arti tempat-tempat keluar huruf. Nah. Yang kedua sifatul huruf. Arti untuk memperindahkan bunyi sebutan-sebutan huruf itu, apakah huruf ini berdesis atau huruf ini tinggi bunyinya, ataupun rendah bunyinya, ataupun rata bunyinya, kan itu tergantung pada sifat huruf. Yang ketiga ahkamul huruf.
panjang pendeknya bunyi hukum. Itulah termasuk hukuman, hukum dakwah, usaha, akhlak, sebagainya dan yang lainnya itu masalah huruf. Yang ketiga ajwab. Ajwab ini letaknya di dalam suara, ya. Suara yang keluar melalui mulut. Kalau beberapa ustaz mulut kita itu melalui kelas suara kan. Itu yang dikatakan ajwab. Yang berbentuk harkat. Kalau harkat itu, apa namanya? Itu bahasa Arab. Bagus. Habis. Maupun dia baris di atas, baris di bawah, baris hadapan ataupun baris mati. Itulah dikatakan ajwab. Walaupun dia baris itu terjadi di dalam hukum markah atau di lain-lain barisnya itu dikatakan ajwab. Tapi suara yang keluar melalui mulut yang berbentuk baris gerakan. Kemudian yang kelima, akhirul khaisum. Jadi akhirul khaisum itu suara juga, tapi suara yang keluar melalui rongga hidung yang berbentuk onak, berbentuk dengung, berbentuk dengung. Itulah yang dikatakan khaisum. Adapun huruf khaisum itu cuma dua huruf. Nun dan mim yang mati, nun dan mim yang bertedu. Nanti kalau yang mati itu agak dimatikan, itu tetap dibunyikan khaisum. Menentukan hukumnya, panjang gunanya itu masuk baru dikatakan hukum. Nah, itulah yang dikatakan khaisum tadi. Tapi dengung yang melalui rongga hidung itu kalau tidak kita pelajari praktiknya ya bisa tersalah mengutarakan dirinya. Ini maaf kalau ada orang yang berbeda itu karena saya mohon maaf yang berbeda saya tidak menyinggung. Tapi ini membuka kesempurnaannya saya. Katakan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kita dapat mengenalinya. Tentu kita kalau belum lagi tidak dapat. Belum belajar, belum tahu. Ini sebagai contoh. Ini kita mengambil pada contoh pada khaisum tadi ya, cara memandikan bunyi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Mana bagus? Hah? Tapi belum belajar ya saya sudah tahu. Nah, ini yang Kalau tadi kan belajar, Sarilah belajar tadi. Sarilah belajar tadi. tapi tak jawab. Nah, jadi begitulah praktik yang bakal saya beri tadi. Tapi kalau sekedarnya kita ini ada yang sudah belajar tajwid, alhamdulillah walaupun sedikit. Yang tajwid sedikit itu yang kita bahaskan. Kalau yang belum paham, kita juga dengarkan aja lah. Mudah-mudahan mudah paham. Karena saya menganggap kalian semua ini sudah pandai membaca Quran, cuma menuju kesempurnaan. Tapi syarat untuk menyempurna bacaan tadi tidak lepas dia pada yang lima ya. Ada juga yang tidak ada punya ahkamul rasul. Misalnya lillahi ada isom. Alhamdulillahi, lillahi tak ada isom kan? Berarti 4 termasuk. Gitu. Tapi kalau alhamdulillah dalam Fatihah kelima-limanya masuk. Ini makin kelima-lima boleh katakan wajib. Dia adalah yang 5 itu bisa tajwid yang dari utama sekali makharijal huruf. Karena kalau makharijal huruf itu kalau kita mengetahui kepada keluarnya, insyaallah walaupun kita belum belajar di sifat huruf, namun sifat itu sudah 70% sempurna. Contoh yang tadi bilang tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tapi di antara itu, kalau kita dalam belajar ini, untuk kewajiban kita memperbaiki bacaan ya. Kalau di dalam ibadah, sudah kita dapat betul-betul ke seluruh Jakarta. Apa yang ada maju jalan. Dengan cara waktu kita salah di dalam bacaan kita biasa kita apa yang salah. Tidak. Itu masuk dalam golongan belajar. Kita dulu belajar yang ada waktunya. Disuruh. Tapi kalau tidak belajar kita tak boleh kita jadi. Tadi nama kita belajar ini kita orang baca tahu salah. Ujung-ujungnya nanti kita betul ke salah yang itu dia aja pada salah. Aku betul lah dia pada. Aku betul lah dia aja pada salah. Ini banyak. Tapi alhamdulillah. Jadi fungsi bakal saya di akhir pelajaran nanti, walaupun di dalam kita membaca di surah apa saja pun, apalagi terutama di dalam Fatihah ya. Kalau Fatihah itu rasanya nyebut Fatihah itu saya sendiri ngaku tak pas, tambah gigi labanya habis. Mematikan hati kecil itu dengan nafsat dan membunuh itu hukumnya berbau Quran, nafsat menggabungkan hati kecil dengan nafsat yang lain. Apa bisa nyebut Fatihah? Kedua-duanya bisa terkadang. Kadang ada yang Fatihah, nafsat kedua-duanya. Tapi tidak karena kita saling pengertian yang Fatihah itu memang kita mengerti semua. Sekalipun kita tidak puas, tapi kita tahu bahasa itu. Sekurang-kurangnya kita mengetahui. Tak mungkin pula yang nama kalimat Fatihah itu hati kecil kedua-dua ataupun besar kedua-duanya. Kalau misalnya Al-Fatihah besar kedua-duanya kan, tapi hakikatnya kita tahu ini tidak apa yang mau punya masalah. Tapi belajar itu dia atau karena tahu yang jadi alhamdulillah fokus yang mengajarkan daripada malam ini istilahnya takbir itu 5 pokok yang bakal saya ajari. Pertama makharijul huruf, yang kedua tadabur. Sifatul huruf, yang ketiga ahkamul huruf, yang keempat ahkamul ajwab, yang kelima ahkamul khaisun. Ini nanti jangan pernah nanti kalau seperti ahkamul khaisun. Ada yang membaca, ini maaf ya kalau ada yang membuat suara yang menjadi bukan aku menyindir mengikut tidak. Ini contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suara itu namanya. Memang pada dasarnya memang khaisun, tapi tidak terfokus pada khaisun. Kalau dia bisa memulai A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada baiknya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hanya suaranya ada khaisun bunyinya. Tetapi nama guna-guna ini. Yang kebanyakan kita banyak tahu pasal khaisun, tapi menepatkan arti khaisun itu banyak. Ya saya ini bukan mengatakan mereka kalau juga tidak tepat. Tapi pengalaman ini sudah pernah saya belajar baik kepada apa almarhum Haji Ustami. Saya belahan dulu juga dari Sekolah Anwar. Pada dulu kami asal dari Sungai Luar dulu seperti Pak Salman, Haji Imran, juga ini dan rutinah lain. Haji Imran yang Sungai Luar tadi juga dulu dia itu. Kemudian ada guru Jani nanti banyaklah guru-guru yang terkenal di Sungai Luar 3 tahunan Tuhan dulu pernah kami punya. Tapi namun waktu itu kebanyakan guru-guru itu mendidik kami hanya di makharijul huruf dan ahkamul huruf. Jadi kalau kita sekarang ini hanya pandai membaca huruf, kita baca ahkamul huruf tidak salah, bagus. Memang saya ini dulu guru-guru tak mau menunjukkan sifat huruf. Khawatirnya kita kalau bingung ketika sifat huruf itu letaknya dalam nafas dengan dalam suara. Kadang dalam nafas hurufnya ada di sini, dan suara hurufnya ada di sini. Nah, itu kan. Tapi kalau sifat huruf ini itu yang lebih utama yang digunakan. Yang mengkhawatirkan seperti huruf ini, kalau kita membaca huruf itu meletakkan sifatnya tidak tepat. Katakan aja lah, kalau dalam bacaan ini enggak ada. Tapi kalau ada yang membaca itu bukan saya menyinggung, tidak. Kalau ada
kemudian dengan ain baris di atas. Ini kita membahas masalah hukum para sifat yang buruk. Contoh, jangan jauh kita beri miring kerana baris bawah dia. Macam mana bunyi suara ain. Kalau baca pantas baca sederhana ada seperti baca kita jadi imam. Ghairil maghdubi alaihim, itu kalau ada kan? Ghairil maghdubi alaihim, pernah baris bawahnya. Alaihim sempurna punya ainnya. Tetapi kalau miring baris baru tadi dengan coba-coba ain masuk ke dalam huruf ba, suara ain. Sifat ain itu ada punya sifat tawasul. Sifat tawasul itu bentuknya berjalan di antara dalam sifat suara, antara sifat siddah dengan rukhawah, tapi lebih dekat pada rukhawah. Arti siddah tidak terlalu bertahan suara, arti rukhawah tidak terlalu berjalan suara. Dia antara itu bentuknya. Tapi sungguhnya duduk berjalan apabila huruf yang sebelumnya itu ada lemaknya. Berarti kalau kita baca bi'alaihi itu baik baris bawah harus rata, dipalkan rata bunyinya. Kalau kita baca bi'alaihi lawan baris seperti miring, itu boleh diuji sendiri lah. Jadi kalau diuji sendiri itu terasa termasuk ghairil maghdubi alaihim bi'alaihim, ain sudah masuk dalam huruf ba. Berarti seolah kita mensatukan huruf ain. Pada itu sifat huruf ain itu yang menyintai kelemahan dari huruf ba. Salahnya cuma miring kan, cuma miring baris bawah. Itu malas. Dimasukkan dia. Sama juga siratal ladzina an'amta alaihim, huruf ta. Jangan sekali tidak dihapaskan, harus dihapaskan huruf ta. Tapi hapus itu berjalan sedikit angin nafas, desis angin nafas berjalan sedikit. Tak ada. Kalau seandainya tidak dihapuskan, berarti alamat tak. Ain masuk di dalam berkah, kerana dia membungkus. Nah, ini orang ini kurang amat tidak terjadi. Itulah buat itu aneh. Hati-hati. Hanya dia rasanya pengertian ini mungkin sebagian dan tidak ada ini mungkin mengerti juga ya. Tapi saya rasa kalau mengerti itu alhamdulillah ada dasar. Ini kalau tidak mengerti umpamanya itu ya begitulah caranya kita pergi dengan bacaan kita. Bagaimana cara kita memperubahkannya itu kan. Tapi insya Allah sekarang 5 yang penting dalam tajwid itu tadi makharijul huruf ini yang pentingnya. Yang terakhir kita ketahui kita latih cara menyebut hurufnya. Untuk latih menyebut hurufnya itulah contoh di dalam tausiah. Ini saya contoh lagi kalau di dalam tausiah huruf itu kita mengambil lagi pada huruf alif. Huruf alif itu ke dalam makharijul huruf termasuk huruf khalqum, arti tenggorokan. Jadi meletakkan alif itu jangan sembarangan kalau menurut kaidah tajwidnya. Sekalipun di huruf tenggorokan itu letaknya pada bawah sekali di pangkal khalqum. Kedua huruf hamzah itu sama juga di pangkal khalqum. Berarti istilah kaman tidak. Kaman pangkal khalqum itu dibuat alif dengan hamzah. Kemudian di tengah khalqum itu ain dengan hati. Di ujung khalqum itu ghain dengan kha. Kalau dengar sebutan tinggi bunyi kan, kha tinggi bunyinya. Apa ghain bunyinya besarnya, kha umpama tinggi bunyinya. Itu tinggi itu sifat. Jadi kita mengambilkan istilahnya mizan, contoh seperti huruf ghain. Ini model ini kalau mana yang teringat cerita itu saya sebut ya. Tapi tidak memfokus ke lain. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tiga. Tambah satu lagi. Contoh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada dapat empat macam ini. Nah. Yang pertama dia lain. Yang pertama atau kedua silakan aja. Misalnya kalau banyak uang yang pertama, dia yang pertama. Kalau kedua kan kedua kan. Yang keempat pakai baru. Contoh. Ini huruf Ghin yang diingatkan ya. Nah, ingat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Satu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dua. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tiga. Yang keempat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang mana antara yang empat? Yang mana Nang? Ya. Jawab aja lah kedua ini. Kita apa-apa enak itu belajar. Kalau salah dalam belajar tak apa-apa ya? Kalau itu dapat ini. Jadi kira rasa yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat lantar pertama empat nih tadi kalau tiga aja, tapi aku contohkan yang terakhir tadi kan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu masih kurang sempurna. Yang dikatakan kurang sempurna ghairil. Kalau ghair itu sempurna apa artinya? Ghairil mau seimbang dengan ghair. Tapi kalau kita baca ghairil mau, masuk o. Berarti seorang yang kita menimbulkan kalkala. Nah itu salah ya. Kalau o ini pula penyakitnya terlalu tinggi. Memang dia ada istilah terlalu tinggi, tapi kita melafazkan penyakit terlalu tinggi. Oi, tidak ukara mengambil alasan ini istilah sebab kalau oi, pada siapa kira-kira? Kalau kita kritikan di atas kan depan kan? Di atas bukan depan bukan. Oh, kalau ada. Tak ada kan? Nah, itu maka hati-hati lah kalau dia buruk. Jadi kalau huruf ghain itu sifat istilah itu tinggi cuma, tapi tinggi dia tidak sampai merubah daripada harkat. Tapi kalau kita baca ghairil maghdubi kan kena. Kalau harkat itu masuk dalam fungsi tajwid di mana apa? Tajwa. Nah, itulah kita mengenalkan kekurangan sempurnanya. Ghairil maghdubi. Nah, kedua kenanya. Ghairil maghdubi ada istilahnya pula. Memang pada arti tidak berubah. Tapi yang sempurna ghairil maghdubi. Jadi waktu kita nyebut ghair itu ada L-nya sedikit, tapi jangan berlebihan lah. Ghair ada berjalan suara apa kalau lagi baca namanya mangga. Nah, tapi jangan terlaluan. Ghair letakkan huruf ghair itu di ujung halqum. Jadi makhraj huruf itu terbahagi pada tiga. Dari tempat keluar huruf sebanyak-banyak berapa huruf kejah berapa semua? 28 ya. Cuma 3 tempat keluar hurufnya itu kan banyak. Yang pertama khalqum atau khalqi, kalau bahasa Indonesia dapat diuruskan. Hurufnya ada 6. Cara bisa mengingatkan ya. Huruf khalqi itu ada 6. Pertama alif,
kedua hazar letaknya di pangkal khalqum. Kedua ain dan ketiga ain, keempat ha itu letaknya di pertengahan khalqum. Kelima rin dan keenam kha itu letaknya di ujung khalqum. Jadi kita menuturkan atau mengeluarkan banyak sebutan huruf tenggorokan itu tempatkanlah pada dasar-dasar yang pertama. Alif di pangkal khalqum, paling bawah sekali alif terletak di pangkal khalqum, kemudian digantikan dengan huruf hazar. Contoh, maaf, kelahiran bilang begini tidak ini saya beri contoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ingatkan alifnya tadi. Misalnya tadi. Lalu yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sempurna ada bunyinya betul. Memang alif. Nah, tapi pada arti memang tidak berubah, tapi kurang sempurna. Yang tidak menyempurna ke mana? Meletakkan alif lari ke tengah hal, berjalan dia tuh. Jadi yang nama berjalan ini, kalau sifat di dalam sifat huruf termasuk sifat hamas. Dalam sifat huruf sifat hamas letaknya di dalam nafas. Kalau di dalam suara itu sifat rohawa. Yang seharusnya kita letak di pangkal khalqum, kita letak di tengah khalqum. Ringanlah itu tidak berjalan dia. Jadi kalau lah ringan berarti ini huruf alif itu sifat hamas, bukan sifat hamas alif. Jadi sifat lawan dari hamas itu jahar namanya. Arti jahar itu bertahan nafas ketika berhurufnya. Lawannya hamas, berarti berjalan nafas ketika melafazkan atau hurufnya. Jadi yang perlu kita sudah ketahui seperti itu, berjalan dengan bertahan itu berbeda. Jangan nanti nyebut hati tiba didesahkan punya haru, tak begitu. Dia cuma sedikit menghamaskan itu di dalam nafas kita. Kalau berpanjangan begitu lain lagi, itulah termasuk dalam golongan awah umpamanya. Berjalan suaranya, menjelaskan. Kalau nafas itu sedikit gitu. Kalau dulu nyebut bukan hamas, mahmus. Pada dasar kalimatnya itu berbeda nahu itu mahmus itu isi maksudnya. Ya mahmus itu yang hamas lah. Jadi kalau sifat huruf itu 17 ya. Jadi kalau makhraj huruf yang dapat keluar yang pertama tadi dinamakan huruf hal tenggorokan itu rapi ya, rapiah. 6 hurufnya. Kemudian yang kedua tempat keluar huruf itu 2 bibir, syafatain. Nah, bahasa syafatain itu bahasa Arab, bahasa kita ini 2 bibir, 4 hurufnya. Huruf ba, huruf mim, ba, waw dan fa. 4 itulah. Berarti ada berapa huruf? Hafi tadi 6. Syafatain 4 10. 18 inilah yang dikatakan huruf al-lisan. Lisan lidah. Cuma dalam huruf lisan ini terbagi letaknya dong. Ada di ujung lidah membawa 2 ujung gigi, ada yang bertahan di ujung lidah bagian depan saja, ada di ujung lidah bagian samping, ada sedikit ke bawah pada samping lidah umpamanya antara pangkal geraham, ada yang pertengahan lidah, ada juga di pangkal lidah. Itulah tempat letak. Yang inti adalah kalau makhraj huruf yang penting di sana. Yang penting kita pelajari perbaiki. Kita membaca huruf supaya sempurna menyebut huruf. Kalau misalnya kita baca Qul huwallah, tiga artinya. Katakanlah besar ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu pada artinya. Tapi kalau kecil Qul huwallahu ahad tidak penting. Na'udzubillah. Ini adalah penting kalau ayat Quran ini. Tapi
Tapi kalau sudah kita belajar menjadi, kita latih, kita memperubah, nama kita harus belajar ada maksunya, insya Allah. Kalau keluarlah kecil ini, jauh betul latih ya. Sama juga dengan kita baca Bismillah. Kursi berarti lah. Kursi. Sin itu apabila kesimpulan apabila tertinggal sifat fakir, huruf sin lah. Lain sin, lain pula sa. Bila tertinggal sifat fakir salah satu hingga pada huruf sa. Memang pada dasar pada dalam nafas dia termasuk huruf hamas. Tetapi untuk memperindahkan lagi isim itu pada sifat fakir. Dia sifat fakir ini sifat akan lawan. Dalam 3 huruf itu letaknya huruf sin, zai dan sah. Apabila dapat kita menyempurnakan bunyi sifat fakir, insyaallah sifat hamas pun aman lagi gitu. Tapi kalau saya tidak ada termasuk hamas. Sot ada termasuk hamas. Kalau saya tidak ada, maka saya itu ada sifat fakir. Jadi terbahagia dapat pasal yang huruf dari 3 dan 4, 6 di huruf tenggorokan, 2 yang kedua huruf syafatain ada 4, 10, 18 huruf al-lisan. Cuma letaknya al-lisan inilah yang terbagi-bagi. Itu yang perlu nak kita terapkan lagi. Jadi untuk